Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kota Kendari. Saya Nurul Faradila dari SMKS Al-Munis Kendari. Saya Nasrul dari SDN Negeri 5 Kendari. Dan saya Usrifah dari SDN 69 Kendari. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, Bu, kita bisa bertemu dan kita akan membicarakan untuk kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan pada hari ini ya, Bu. Siap. Oke, Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai kegiatan praobservasi. Jadi praobservasi sebelum Ibu Sripa melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini ya, Bu. Iya. Oke, tujuan dari percakapan kita pada hari ini yaitu merencanakan hal yang ingin dikembangkan oleh Ibu Sripa dalam coachingnya nanti ya, Bu. Kemudian yang akan dilakukan hari ini, apakah Ibu Sripa sudah siap? Insya Allah siap. Oke, sebelumnya ada pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, apakah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu Pak, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua menyatakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang ketiga sebagai pendengar aktif. Kemudian apa sih yang paling Ibu ingin kembangkan dari tiga kompetensi coaching yang ingin dikembangkan? Iya. Jadi dari ketiga kompetensi itu yang paling ingin saya kembangkan yaitu kehadiran secara penuh saya pada saat proses coaching. Kehadiran secara penuh ya? Hal tersebut karena apa ya? Supaya saya bisa merasakan apa yang diungkapkan oleh coach saya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu. Apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan observasi coaching hari ini bersama saya? Jadi yang saya harapkan dari setelah observasi ini saya bisa mengembangkan kompetensi kehadiran penuh saya pada saat proses coaching terhadap remaja. Seperti itu Pak. Kalau begitu, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Insya Allah siap. Oke, kalau sudah siap, mari Ibu silakan mulai ya, Bu. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Halo Bu Sripa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sripa. Bagaimana Kak tadi menurut saya ini? Alhamdulillah baik sekali. Saya dengar kemarin Bu Nurul pengen ada yang diobrolin gitu ya Bu ya, sama saya. Betul sekali. Saya butuh di coaching Bu. Iya. Topik apa nih percakapan kita kali ini? Topiknya saya ingin menyediakan modul ajar buat semester berikutnya Bu. Saya merasa bahwa ajaran yang saya lakukan itu masih kurang efektif untuk murid saya. Terlebih lagi murid saya kan murid SMK. Nah, saya mengajar mata pelajaran umum nih Bu. Hanya saja pengajaran saya itu cenderung lebih ke arah, harusnya cenderung lebih ke arah kejuruan masing-masing. Misalnya saya guru bahasa Inggris, berarti saya harus membuat modul ajar buat mereka agar mereka bisa tercapai target untuk lulusnya nanti atau apapun saja yang mereka butuhkan ke depannya. Gitu Bu.
Jadi tadi yang saya dengar yaitu di Bu Nurul ingin mengadakan modul ajar yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi setelah percakapan ini, apa yang ingin Ibu Nurul hadirkan ke depan? Setelah ini saya ingin agar menyediakan modul ajar itu lebih mudah dan menyediakan waktunya itu lebih tertuang lah. Maksudnya waktunya itu saya diberikan agar memanfaatkan menyiapkan modul ajar. Kan selama ini dituntut oleh waktu-waktu mengajar nih Bu. Nah saya pada saat mau mengajar kalang kabut atau gimana ya Bu, saya agak susah sih menyesuaikan waktunya juga menyiapkan modul ajar yang sesuai dengan tujuannya di saat saya mengajar yang waktunya itu padat Bu, di beberapa kelas gitu. Nah, jadi tadi itu kan karena Ibu Nurul sulit ini waktu ya. Iya. Jadi memang pada itu situasinya itu seperti apa sih? Situasinya itu kalau misalnya saya pegang 2 kelas, berarti saya harus menyiapkan modul ajar sebelum mengajar kan Bu, sudah ada setiap 1 semester disiapkan itu. Nah situasinya ketika saya ingin mengajar, tapi kebutuhan murid yang saya siapkan itu berbeda dan tentu akan membuat murid itu kurang bisa menerima pembelajaran itu. Biasanya kan English dalam bentuk speaking, listening, tapi biasanya yang dibutuhkan itu apalagi kalau SMK lulusannya siap kerja, berarti tentang istilah-istilah dunia kerja yang sesuai dengan kejuruan mereka masing-masing. Situasinya seperti itu sih Bu. Jadi misalnya kejuruannya teknik komputer jaringan, nah berarti saya harus menyiapkan modul ajar bagaimana bahasa Inggris ini bisa dikembangkan di dalam dunia komputer, istilah-istilah yang akan muncul di komputer, karena kan beda bahasa Inggris umum dengan bahasa Inggris khusus gitu Bu. Jadi agak susah sih, sementara kan modul-modul yang tersedia biasanya di internet atau di YouTube referensinya itu semuanya mapel umum kan Bu. Iya, makanya saya situasinya kurang bisa menghandle. Jadi di sini kan Ibu Nurul kurang begitu bisa untuk menghandle dalam menyiapkan modul ajar pada saat Ibu Nurul mengajar di 2 kelas sekaligus. Iya, begitu Bu. Nah sekarang situasi yang diinginkan Ibu Nurul yang seperti apa? Situasi yang saya inginkan itu ketika dari pihak sekolah bisa membuat guru seperti saya itu semacam seperti pelatihan Bu untuk mengembangkan modul ajar tersebut supaya kami tidak kesulitan dalam mencari referensi yang ada di luar. Jadi bisa digabungkan lah dari pelatihan-pelatihan itu yang disiapkan dari pihak sekolah gitu. Jadi inginnya Bu Nurul itu sekolah menyediakan satu sesi pelatihan gitu ya, penyiapan modul ajar seperti itu. Iya, ya. betul Bu. Nah, untuk mendukung ini kegiatan sekolah untuk melakukan ini, mungkin Bu Nurul ada gagasan tertentu atau gagasan apa yang bisa Ibu Nurul berikan untuk memberikan masukan kepada sekolah untuk melakukan pelatihan penyusunan modul ajar? Iya, kayaknya saya harus berkomunikasi dengan itu deh Bu, berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan sih pertama, karena saya adalah sekolah swasta. Jadi saya kayaknya itu berkomunikasi dulu, berkoordinasi juga sama Ketua Yayasan atau mengajukan proposal lah untuk supaya disetujui, karena itu kan pelatihan khusus, bukan pelatihan yang sudah ada dalam dinas atau kementerian
Jadi seperti itu Bu, berkoordinasi dengan pimpinan gitu. Jadi Ibu Nurul nanti akan berkomunikasi atau berkoordinasi ya dengan kepala yayasan atau kepala sekolahnya ya. Dan Ibu Nurul di sini kan sekolah yayasan seperti itu. Iya Bu. Nah, yang harus Ibu Nurul siapkan apa saja? Yang harus saya siapkan yang pertama tentu administrasinya ya Bu. Administrasinya itu, tapi saya kayaknya juga mau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Karena kalau saya sendirian, saya agak lumayan berat juga. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat buat bikin tim khusus supaya mengadakan pelatihan untuk penyusunan modul ajar yang sesuai dengan kejuruan masing-masing. Nah, setelah administrasinya beres, saya dan tim atau saya sendiri selaku ketua tim di situ memimpin untuk bertemu, memfasilitasi untuk bertemu pimpinan atau ketua yayasan ini. Nah, setelah dapat persetujuan, mungkin kita juga akan menyusun rencana anggaran biayanya agar bisa berjalan lancar dan mencari narasumber yang expert buat pelatihan ini gitu. Terus sekali menurut ya, tentunya kalau untuk melakukan satu pelatihan apalagi penyusunan modul ajar ya pastikan kita membutuhkan satu narasumber yang expert dalam bidangnya ya. Iya betul Bu. Nah, setelah itu nanti apakah Ibu Nurul bisa memastikan apakah hal itu bisa berjalan dengan baik? Saya bisa memastikan Bu, karena kalau misalnya offline tidak disetujui, maka saya bisa, tentu sekarang kan bisa online, jadi bisa juga secara daring kan. Jadi insya Allah lebih dimudahkan lah untuk pelatihan itu nantinya. Sekali ya Bu Nurul ya. Iya Bu Rizka. Sekarang ini di zaman digitalisasi ya, Iya. apa sih yang nggak mungkin jika offline terkendala, online sih Kak. Iya betul Bu. Gaskan. Nah, Bu Nurul yang selanjutnya nih, Iya. kriteria seperti apa sih yang pengen Ibu kembangkan? Kriteria maksudnya? Maksudnya untuk penyusunan modul ajar ini. Ya, kriterianya itu yang pertama Bu, tentu dari tujuan pembelajarannya, terus yang kedua dari materinya, terutama kontennya, isinya, lalu yang ketiga adalah prosedurnya, langkah-langkahnya Bu, terus yang terakhir waktunya agar bisa menyesuaikan dengan alokasi waktu yang diberikan oleh sekolah gitu. Semoga nanti digunakan. Amin Bu. Nah, setelah sisi ini Bu Nurul, Iya. apa yang ingin Ibu Nurul lakukan? Setelah sesi ini saya ingin kayaknya refleksi dulu deh Bu. Refleksi dulu apakah ini menjadi kekuatan tersendiri dalam mengembangkan modul ajar tersebut atau bahkan jadi kekurangan. Jadi bisa refleksi diri dulu deh maksudnya setelah ini. Setelah itu baru deh implementasi action. Iya, betul sekali Bu ya. Tentunya refleksi diri itu sangat penting ya untuk kita maju ke depannya lagi. Apakah yang kita sudah lakukan itu baik atau bahkan lebih buruk seperti itu ya. Iya betul. Nah, ini kapan nih? Kapan dan siapa saja yang pengen Ibu Nurul ajak untuk melakukan kegiatan pelatihan penyusunan modul ajar? Iya. Jadi nanti sebelum masuk semester baru dan yang saya ingin libatkan itu tentu yang pertama kepala sekolah, terus yang kedua kepala jurusan masing-masing kejuruan karena beda, ada beberapa jurusan di sekolah saya. Nah yang ketiga itu saya ingin melibatkan juga orang tua. Maksudnya kenapa saya ingin melibatkan orang tua?
karena bisa mendukung anak-anaknya supaya setelah lulus nanti mereka didukung untuk dunia kerja gitu, siap kerja maksudnya. Jadi orang tua juga harus mengetahui hal ini, apa saja yang diberikan dari guru untuk anaknya. Bagus sekali ya Bu ya. Iya. Jadi selain kepala sekolah, selain pihak sekolah, kita juga bekerja sama dengan orang tua dalam hal perkembangan belajar anak didik kita ya. Iya Bu, sekali. Apalagi di SMK yaitu yang akan menghasilkan lulusan yang siap kerja seperti itu. Iya. Bagus sekali Bu ya, bagus sekali. Nah, yang terakhir nih, bagaimana Bu Nurul bisa memastikan bahwasannya kegiatan itu bisa berjalan? Untuk memastikan kegiatan bisa berjalan baik, ketika tim yang saya bentuk ini dapat bekerja sama dan dapat melancarkan kegiatan tersebut dengan saling mempunyai job desk masing-masing Bu. Jadi semua punya tupoksi. Tupoksi artinya adalah dari pihak guru yang ini, anggota tim ini ada tupoksi khusus untuk administrasi yang khusus gitu. Ya seperti itu kayak yang Bu. Jadi Bu, yang akan Ibu Nurul minta itu dukungan dalam pelatihan ini siapa saja Bu? Yang akan Ibu Nurul minta dukungan ya? Yang paling ketua yayasan sama stakeholders yang di yayasan itu. Jadi bukan cuma ketua, tapi kan ada pembina juga. Jadi saya ingin mereka mendukung saya dalam pengembangan modul acara dan penyusunan modul acara. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Nurul ya. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Amin. Nah, dari sesi percakapan kita tadi ini yang Ibu Nurul dapat simpulkan apa sih? Yang saya dapat simpulkan atau yang saya rasakan, ya, yang saya simpulkan itu awalnya Bu saya masih bingung untuk apa yang harus saya kembangkan dalam pengajaran saya nantinya. Nah setelah ngobrol dengan Bu Sripa nih, saya merasa jadi lebih bisa mencari atau menemukan solusi untuk diri saya sendiri. Jadi saya tidak bingung lagi Bu, jadi lebih tenang lah, lebih lega juga gitu. Seperti itu kayak kesimpulannya. Ya, mudah sekali ya Bu Nurul ya. Semoga apa yang Ibu Nurul telah rencanakan tadi, hal luar biasa yang Ibu Nurul gagaskan tadi bisa menjadi solusi dalam masalah tentang penyediaan dan pengembangan modul ajar sesuai dengan jurusan masing-masing anak tadi Bu ya. Iya betul Bu. Oke. Cukup untuk sesi percakapan kita siang hari ini Bu Nurul ya. Semoga kita semua dimudahkan dalam membimbing anak-anak. Amin Bu. Dan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang siap untuk membangun masa depan. Amin. Terima kasih Bu Sripa. Sama-sama Bu Nurul. Oke, sampai jumpa di lain waktu Bu Nurul ya. Saya tunggu aksi berikutnya. Siap Bu Sripa. Laksanakan. Semangat Bu. Bu Sripa, Ada juga Pak Nasrul. bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Ya, jadi Ibu sudah selesai kegiatan coachingnya ya? Alhamdulillah Pak, semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan insya Allah. Ya, kemudian kita akan lanjut pada hari ini kegiatan pasca observasi Bu. Saya akan lanjutkan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap ya Bu? Insya Allah siang ya. Oke Bu Sripa, kembali ke pertanyaannya. Yang pertama itu, bagaimana perasaan Ibu Sripa nih setelah melakukan kegiatan coaching kepada rekan Ibu? Iya.
Alhamdulillah Bapak, tadi itu saya kayak sudah ada sedikit kelegaan bahwasannya saya bisa meningkatkan kompetensi saya, yaitu saya bisa hadir secara penuh pada saat proses coaching terhadap teman. Jadi saya bisa merasakan apa yang teman ungkapkan, masalah-masalah apa yang dia hadapi, sehingga sampai juga di ide-ide atau gagasan yang teman berikan. Sekali ya Bu. Kemudian bagaimana nih Ibu Sripa menilai diri Ibu atas kompetensi yang sudah Ibu lakukan nih? Iya. Nilainya bagaimana nih? Ibu merasa kesulitan atau bagaimana? Awalnya saya bagaimana Pak ya? Awalnya memang saya merasa sulit karena kita harus fokus ya. Jadi setelah saya memfokuskan diri dan berusaha untuk hadir secara penuh untuk teman saat coaching, semuanya berjalan natural seperti itu Pak. Jadi kehadiran saya secara penuh ada. Kalau begitu itu dari Ibu ya. Jadi saya juga akan menyampaikan hasil observasi saya berdasarkan data pengamatan saya tadi ya Bu. Oke, dari pengamatan saya, kalau Ibu Sripa tadi itu sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik ya Bu. Jadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan juga pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu Sripa juga sudah melaksanakan alur-aktivitas secara baik sih yang setelah saya amati tadi. Ibu sudah mengidentifikasi masalah, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan jawaban atau solusi dari permasalahannya. Kemudian Ibu juga menjadi pendengar yang aktif ya Bu. Jadi ada juga situ rasanya sudah tercipta seperti itu dari pengamatan saya Bu. Kemudian selanjutnya untuk tindak lanjut nih Bu. Tindak lanjut Ibu Sripa nih setelah pengembangan kompetensi coaching tadi bagaimana nih Bu? Tindak lanjut yang akan saya lakukan itu kedepannya saya akan lebih sering melakukan coaching baik terhadap peserta didik ataupun terhadap rekan sejawat seperti itu Pak. Iya sekali ya Bu. Kemudian ya Bu, dari hasil observasi ini akan dicatat dan kemudian forum hasil observasi dalam format observasi akademik ya Bu. Kemudian sebagai bahan evaluasi Bu. Sebagai bahan evaluasi, apa yang perlu dikembangkan nih dan perlu ditingkatkan dalam kompetensi coaching yang Ibu lakukan tadi nih, atau kompetensi yang Ibu miliki nih, apa yang Ibu perlu kembangkan yang 3 kompetensi tadi nih? Sebenarnya Pak, ketiga kompetensi coaching itu saya rasa masih perlu sekali saya kembangkan lagi dalam diri saya. Tapi yang paling saya titik beratkan yaitu di kehadiran penuh lagi saya masih butuh pengembangan. Masih perlu pengembangan ya. Tetap semangat ya Bu. Iya. Selanjutnya nih Bu. Tadi kita sudah melakukan banyak proses ya Bu, dari awal sampai sekarang ini pasca. Kemudian apa yang Ibu dapatkan dari proses ini Bu? Iya. Jadi yang saya dapatkan dari proses dari pra sampai kegiatan coaching sampai sekarang pasca itu bahwasanya dalam setiap percakapan atau setiap diskusi dengan teman diperlukan yang namanya kehadiran secara penuh kita. Kita juga kita harus menjadi pendengar aktif karena bagaimana kita bisa memberikan satu solusi atau kita bisa menanggapi sesuatu yang dibicarakan oleh teman jika kita tidak menjadi pendengar yang aktif. Jadi kita harus melatih fokus kita, bagaimana caranya kita bisa ada, kita bisa hadir, tetapi juga kita tidak bisa memberikan penilaian seperti itu Pak. Kita tidak bisa menilai teman, tapi kita harus bisa memancing teman agar teman itu bisa
mengungkapkan ide-ide yang ada dalam dirinya. Betul sekali Bu, kita harus menekankan pada kehadiran penuhnya Bu, sehingga kegiatan coaching itu dapat berjalan dengan baik Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu. Jadi setelah ini kita alhamdulillah sudah melakukan kegiatan, Ibu sudah melakukan kegiatan, saya juga, kemudian semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Oke, terima kasih ya Bu atas kesempatan hari ini. Sehat selalu Ibu Srifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nasrul. Sore, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Nasrul sore ini? Ya, alhamdulillah Bu. Baik. Sampai sore menjelang petang ya Pak ya? Iya. Oke, saya dengar ini Pak Nasrul akan melakukan ini ya, apa namanya, kegiatan coaching pada teman sejawat ya Pak ya? Iya. Jadi sebelum Pak Nasrul melakukan kegiatan coaching tersebut, saya melakukan percakapan praseperti mengenai kompetensi di coaching. Nah, Pak Nasrul, jadi kompetensi coaching yang mana yang pengen Pak Nasrul kembangkan dalam kegiatan coaching? Dalam kegiatan coaching saya nanti ini, saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar aktif, dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ketiga kompetensi coaching tadi ya, yaitu present, menghadapi pertanyaan berbobot, dan menjadi pendengar aktif. Nah, kompetensi mana yang paling ingin Pak Nasrul kembangkan? Dari 3 kompetensi itu, yang paling ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kalau boleh tahu, Gitu. alasan Pak Nasrul ingin mengembangkan kompetensi itu kenapa sih? Menurut saya, ketika saya ketika saya berada pada posisi kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, kemungkinan coach saya akan mendapatkan solusi dari masalahnya sendiri. Iya. Nah, terus yang ada Pak Nasrul, harapan yang ingin Pak Nasrul capai dari kegiatan observasi yang kita lakukan bersama apa nih? Jadi harapan saya itu terhadap kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti, kiranya dapat membantu coach saya bisa menemukan solusi dari masalahnya, kemudian juga dapat lebih melatih saya, sehingga nanti dalam penerapan dalam kegiatan sehari-hari saya di sekolah bisa saya terapkan dengan lebih baik lagi. Jadi dengan ditingkatkannya kompetensi lisan dan mengajarkan pertanyaan berbobot tadi ya, sehingga bisa menemukan solusi dari teman yang mendapatkan masalah gitu ya. Iya. Oke, sepertinya percakapan kita untuk kali ini cukup ya Pak Nasrul. Apakah Pak Nasrul sudah siap nih untuk melakukan coaching sama teman? Ya, insya Allah saya sudah siap. Rencananya kapan nih Pak Nasrul? Kalau boleh tahu. Sebentar ya. Oke, jadi semangat ya Pak Nasrul ya. Terima kasih. Terima kasih atas semangatnya. Oke. Jadi kita akhiri dulu Pak Nasrul ya. Siap. Saya nantikan hasil coachingnya kalau memang akan dilakukan setelah ini. Mungkin boleh saya hadiri juga ya Pak Nasrul ya? Iya, boleh. Oke. Sekali lagi Terima kasih, selamat Pak Bu. Nasrul. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Kabit. Waalaikumsalam, Pak Nasrul. Ya, kabarnya hari ini gimana nih? Baik, Bapak. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai nih Bu, Iya, dalam Pak. waktu 10 sampai 20 menit. Ke depan kita akan berbincang mengenai hal-hal yang menurut penting dibicarakan oleh Ibu ya, untuk pengembangan diri Ibu. Nah, apa nih yang Ibu ingin bicarakan lagi? Saya tidak tahu apa ini bisa Pak ya, atau Iya. boleh ya, karena saya adalah seorang PNS Pak. Ya, Saya tuh kayaknya merasa capek Pak. ya. Ya, capek dengan pekerjaan yang menumpuk. Saya harus mengajar hampir 30 jam, kemudian saya juga punya pekerjaan tanggung jawab memimpin jurusan, kemudian belum lagi pekerjaan di luar tanggung jawab yang di luar. Jadi kayaknya saya saya kadang-kadang sudahlah, nggak usah mengajar, sudahlah, nggak usah ini. Tapi ya karena saya melihat di sekitar saya juga teman-teman lain, kok mereka enak ya, santai gitu, pergi datang ke sekolah, kemudian pulang lebih awal atau pas pulang sekolah, sementara saya masih harus tinggal di sekolah mengerjakan satu pekerjaan. Yang saya tangkap dari masalah ini, Iya. sepertinya ada kebosanan atau rasa jenuh ya, Iya. karena Ibu merasa bahwa Ibu hanya sendiri kegiatan yang lebih daripada teman-teman, Betul sekali, sehingga Pak. Ibu Iya. merasa capek ya dengan Iya. kegiatan. Kemudian ini Bu, apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita nih hari ini? Yang saya inginkan adalah saya mendapatkan solusi atau mungkin ya paling tidak pencerahan Pak tentang apa sih yang harus saya lakukan dengan ini, karena saya takut di suatu saat nanti saya sampai pada titik di mana saya akhirnya tidak mau mengerjakan apa-apa. Itu yang saya takutkan, yang saya khawatirkan Pak. Jadi Ibu Iya. mendapatkan solusi ya. Iya, betul sekali Pak. Terkait dengan kegiatan keaktifan guru di sekolah Ibu dan Ibu yang aktif, kira-kira Ibu mau kasih nilai dari level 1 sampai level 10 untuk kegiatan sekarang ini daripada berapa Bu? Dengan situasi sekarang saya mungkin berada di posisi 4 Pak. Atau gimana ya, karena saya ya itu tadi, saya khawatirnya saya tidak bisa mengerjakan apa-apa lagi kalau sudah sampai dengan bosan atau mungkin istilah sekarang sudah jadi cuek dengan pekerjaan seperti ini saya. Jadi posisi sekarang ini adalah di level 4 Ibu. Iya. Terus kalau yang level yang Ibu harapkan ini, kalau dari level 1 sampai 10 ini sebenarnya Ibu mengharapkan? Ya paling tidak saya berada di posisi 8 atau 9 mungkin Pak ya, karena mungkin kontrol ideal kalau 10 saya rasa. Mungkin di posisi 8 mungkin saya sudah bersyukur supaya apa yang menjadi permasalahan saya ini bisa dapat solusi. Jadi Ibu menginginkan level 9 atau 10 ya? 8 atau 9 ya. Kemudian ini Ibu tadi ini apa kesempatan yang Ibu miliki sekarang? Bisa Ibu sedikit mengutarakan? Kesempatan Kayak kesempatan yang atau keahlian yang Ibu miliki? Kalau di sekolah sih saya biasa ini ya Pak, yang selain mengajar, kemudian adanya tugas tambahan sebagai ketua jurusan, kemudian juga ada pekerjaan lain. Kadang-kadang juga saya diminta oleh kepala sekolah untuk mengajar sebagai coach bagi teman-teman sejawat biasanya. Kemudian ada juga beberapa tambahan, kadang-kadang juga memberi materi di luar Pak. Oh, banyak sekali ya. Iya. Jadi Ibu benar-benar sibuk. Ya itu lah Pak, makanya. Kemudian ini Bu ya, terkait yang dilakukan tadi ini, apakah ada yang menghambat Ibu
Selama ini sih saya melihat dukungan dari teman-teman di sekitar saya, kemudian pimpinan, sebenarnya sih tidak ada Pak, tidak ada yang melihat. Cuma ya itulah ya, kadang-kadang saya merasa waktu itu kok cepat berlalu sehingga ada pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya saya tidak bisa lakukan. Misalnya saya selalu sebisa mungkin menunaikan tugas untuk mengajar, tapi dengan banyaknya pekerjaan tadi sehingga kadang-kadang itu ada saja pekerjaan yang lewat dari deadline waktu. Ya. Kemudian terkait masalah itu, kemudian kesempatan dan hambatan beberapa kali, kemudian level yang ingin dicapai tadi kesimpulan, kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasinya? Saya mungkin harus membuat suatu mungkin jadwal Pak ya. Iya, saya pikir kayaknya saya harus membuat satu jadwal tentang kegiatan-kegiatan saya. Jadi selain memang kalau untuk jadwal mengajar sih ada Pak, cuma memang saya kayaknya harus mulai membuat jadwal tentang utamanya kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang punya target-target penyelesaian di tanggal-tanggal tertentu. Kayaknya saya harus membuat itu. Jadwal ya? Iya. Sekali ya. Kira-kira ada lagi? Apakah masih ada lagi yang bisa dilakukan? Itu kemudian kayaknya mungkin saya butuh bantuan orang lain Pak. Iya. Karena biasanya ketika ada pekerjaan tambahan atau tugas tambahan saya lainnya itu saya harus saya membutuhkan orang untuk membantu saya untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi saya tangkap di sini Ibu mempunyai ide untuk membuat jadwal tentang kegiatan Ibu akan lebih terus berjalan dengan betul. Semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada yang terlambat. Iya betul. Kemudian Ibu juga membutuhkan bantuan dari orang lain kan? Iya. Kemudian terkait dengan bantuan itu siapa nih yang bisa membantu? Orang lain itu kayaknya saya punya teman Pak di Waman ya, jadi mungkin kebetulan dia guru bantu, karena saya kayaknya tidak mungkin minta tolong ke teman yang sesama PNS ya, karena mereka dia punya banyak pekerjaan. Tapi alhamdulillah sih teman saya dan beberapa orang itu kayaknya bisa saya minta tolong Pak. Itu mungkin dari hal untuk membantu saya mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas tambahan. Bagus sekali ya Bu, dari rencana 2 Ibu ini. Kemudian apakah masih ada yang dibutuhkan? Saya rasa saya perlu pengorganisasian ulang untuk tugas-tugas yang lain. Artinya begini, kayaknya saya tidak harus menerima semua pekerjaan saya. Artinya saya harus sudah bisa melihat apa yang menjadi prioritas yang harus saya selesaikan. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang saya takutkan itu ketika saya nanti akhirnya memutuskan tidak melakukan apa-apa, jangan sampai nanti malah jadi tidak mau mengajar. Berarti kan saya harus membuat jadwal tadi, kemudian apa yang menjadi prioritas, kemudian meminta teman sejawat untuk membantu saya melakukan itu. Jadi 2 ini Bu yang Ibu rencanakan setelah tidak lebih di bulan ya. Kemudian kapan nih Ibu mau memulainya? Kayaknya harus sesegera mungkin Pak, di minggu-minggu ini ya. Di minggu depan kebetulan saya masih ada jadwal mengajar, kayaknya sudah mulai harus lihat apa saja yang menjadi deadline saya minggu depan untuk pekerjaan apapun. Ya. Seperti itu Bu. Iya. Bagus sekali Bu. Iya. Nah ini Bu, kita sudah hampir sampai di akhir nih Bu. Iya, makasih Pak. Jadi Ibu nih dari awal sampai akhir ini apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita nih? Iya, saya ini Pak dari. Sudah temukan solusinya? Iya. Saya mulai mendapat pencerahan apa yang harus saya lakukan Pak. Jadi tadi terus terang Pak, saya masih agak
masih kurang yakin apakah nanti setelah berbincang ini saya mendapatkan hasil atau tidak, karena kalau sama teman biasanya hanya curhat begitu saja tapi ujung-ujungnya nggak ada solusi Pak. Ini barusan saya mendapatkan beberapa ide dan saya juga tahu bahwa saya punya potensi untuk menyelesaikan pekerjaan saya dengan ide ini. Alhamdulillah ya Bu. Iya Pak. Jadi mudah-mudahan Ibu dapat setelah Ibu melaksanakan tindakan rencana ini bisa Ibu lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan semua kegiatan dan Terima tidak kasih Pak. down ataupun berhenti di tempat ya. Terima kasih banyak. Kita Terima kasih banyak. kira-kira Ibu sekitar saja Ibu dari percakapan kita hari ini. Iya. Saya menunggu hasil dari tindakan lanjut yang dilakukan. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Nasrul. Kita tutup ya Bu. Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Nasrul? Alhamdulillah. Oke. Jadi luar biasa sekali ya tadi kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Nasrul tadi bersama teman sejawat. Nah, setelah melakukan kegiatan tadi ya Pak Nasrul, sini saya akan kita akan melakukan sedikit berbincang-bincang mengenai hasil tadi ya dari kegiatan coaching Pak Nasrul bersama teman sejawat tadi. Nah, jadi kita mulai saja Pak Nasrul ya. Nah, dari proses tadi nih, bagaimana Pak Nasrul menilai performa dalam peningkatan kompetensi yang ingin Pak Nasrul tingkatkan dalam proses coaching. Jadi saya tadi sebelum observasi, kemudian pada saat pra itu saya ingin meningkatkan menjadi pembina yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi setelah tadi saya melaksanakan observasi, jadi sepertinya saya sudah melaksanakan kedua kompetensi yang saya ingin tingkatkan. Jadi kita saya bahas ya. Nah, apa nih yang membuat Pak Nasrul bisa menilai demikian bahwasanya Pak Nasrul itu sudah bisa meningkatkan kompetensi tersebut? Pertama itu saya bisa menjadi pendengar yang saya bisa menempatkan diri saya pada situasi di mana coach saya itu punya masalah, kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa coach saya itu mengeluarkan sendiri atau menemukan sendiri solusi dari permasalahannya yang begitu. Sepertinya sangat berat sekali karena terkait permasalahan pekerjaan yang membuat dia bisa menjadi jenuh karena dia seperti terlihat aktif sendiri daripada teman-temannya yang lain, sehingga dia takutkan nanti lama-lama dia bisa menjadi merasa bosan sendiri karena seperti kegiatan yang kita lakukan sendiri, tapi kalau tidak melakukan itu seperti ibaratnya kita berjalan sendiri. Iya. Sendiri ya Pak. Iya. Dan titik finalnya adalah bosan Sendiri. sibuk sendiri. Berarti ini Pak Nasrul, itu kan menurut Bapak ya, Iya. menurut penilaian Bapak. Iya. Nah, boleh nih saya juga ingin menyampaikan dari apa yang saya amati tadi ya Siap. selama proses coaching tadi. Dan oke, jadi sesuai dengan pengalaman Pak Nasrul tadi, bahwasanya Pak Nasrul sudah bisa menghadirkan diri secara penuh untuk bisa menjadi pendengar aktif, mendengarkan semua unek-uneknya teman ya, memberikan unek-uneknya teman, menempatkan diri bagaimana dan Pak Nasrul dia tidak
tidak langsung menilai bagaimana, tetapi Pak Nasrul tetap mengikuti arusnya dengan sabar. Pak Nasrul juga mencatat. Tadi saya lihat Pak Nasrul mencatat hal-hal yang mungkin menjadi kata kunci, gitu ya. Sebelum Pak Nasrul melanjutkan untuk memberikan pertanyaan untuk selanjutnya, seperti itu. Tapi ini Pak Nasrul, boleh nggak saya memberikan saran sedikit saja? Boleh sekali. Nah, jadi ini tadi ada satu yang saya dengarkan itu pakai kata kira-kira loh Pak. Iya. Bisa ditahan. Kayaknya keluar dari sendiri. Itu iya, apa namanya? Nggak boleh. Itu kan bukan ini apa namanya? Bukan merupakan kalimat yang kira-kira saya tidak yakin gitu loh Pak. Jadi satu tindakan yang yakin akan dilakukan. Jadi misalkan dihilangkanlah itu. Jadi tindakan apa yang akan dilakukan tidak terulang, kita mengatakan kira-kira itu. Tapi sebenarnya sih Pak, saya sendiri misalkan jadi seorang ini ya coach, tidak menutup kemungkinan juga saya akan mengungkapkan kata kira-kira seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita sama-sama belajar ya Pak ya. Oke, tapi kalau yang keseluruhan bisa. Alhamdulillah. Oke. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, setelah menanyakan ini, bagaimana pendapat Pak Nasrul? Apakah Pak Nasrul merasa bagaimana? Jadi apa yang kita lakukan, kemudian kita bisa diberikan masukan dan saran yang baik, itu dapat menjadi masukan yang baik positif juga untuk diri saya, sehingga dalam kedepannya ketika saya melakukan kegiatan coaching lagi kepada rekan saya bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Jadi masukannya positif. Kita sama-sama belajar di tangan saya. Nah, jadi yang tadi yang sudah berjalan tadi ya, baik yang sudah sesuai. Nah, selanjutnya ini ke standar yang sebenarnya kita gunakan ya. Menurut Pak Nasrul, di kompetensi mana lagi nih yang masih perlu dikembangkan lagi? Sepertinya setelah saya sudah lakukan tadi kegiatan observ, kemudian Ibu sudah menilai juga, sepertinya saya lebih memperbaiki lagi dalam pertanyaan, ya, sehingga kata-katanya lebih tepat dan pokoknya lebih tepat lah mengenai yang tujuan dia. Kira-kira yang tadi itu diganti menjadi tindakan apa? Tindakan yang Sehingga pasti ya. coaching juga tidak kira-kira. Tidak kira-kira karena kita butuh tindakan pasti ya Pak ya. Iya. Oke, jadi rencana tindakan selanjutnya yang akan Pak Nasrul lakukan seperti apa? Untuk tindakan saya, rencana tindakan saya nanti mungkin saya lebih melatih lagi kemampuan kompetensi saya dalam coaching ini terkait dengan kompetensi dalam kita, sehingga sering-sering dilatih. Kalau semakin sering dilatih, mungkin akan semakin lebih baik lagi ke depannya. Oke, nah ini berkaitan dengan rencana tindakan Pak Nasrul nih. Kapan rencana ini akan dilakukan dan di mana? Insya Allah pekan ini kayaknya bisa di sekolah. Saya akan mulai mungkin dari sekolah saya. Iya, betul. Di lingkungan terdekat ya Pak ya. Iya. Nah, ya untuk memperlancar rencana tindakan Pak Nasrul nih, siapa saja yang akan Pak Nasrul ini libatkan dalam tindakan tersebut? Tentunya itu seluruh stakeholder yang ada di sekolah, kepala sekolah dan tentunya bisa membantu dalam rencana saya.
Oke, luar biasa sekali ya Pak Nasrul ya. Rencana tindakan yang kami lakukan, terus proses coaching juga tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Nasrul, semuanya luar biasa, dan semoga kita bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi kita ya Pak Nasrul ya. Jadi sepertinya cukup ya Pak Nasrul ya perbincangan kita kali ini. Terima kasih Bu. Saya bisa jadi menemukan apa yang menjadi kelemahan pada diri saya dalam kegiatan coaching. Terima kasih banyak Bu. Saya juga terima kasih. Saya dari sini juga saya bisa belajar bahwasannya pastikan kita semua tidak terlepas dari keliru ya Pak Nasrul ya. Kita juga sama-sama belajar. Saya dari proses kegiatannya Pak Nasrul, saya juga bisa ambil pembelajaran. Yang intinya kita sama-sama belajar. Oke Pak Nasrul, kita sudahi percakapan kita sore hari ini. Oke, assalamualaikum Pak Nasrul. Saya tunggu tindakan Pak Nasrul yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ibu Nurul? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Ya. Sesuai dengan janjian kita ya, saya dengar Ibu Nurul mau melaksanakan coaching Iya betul sekali Bu. ke teman sejawat. Iya. Oh gitu. Baik. Dalam rangka coaching yang akan Bu Nurul lakukan nanti, ada beberapa hal yang ingin saya pastikan dulu, ingin saya tanyakan terkait dengan coaching tersebut. Iya Bu. Sehingga nanti tujuan dari percakapan ini untuk nanti kita akan melihat di kompetensi mana sih yang mau dikembangkan. Iya. Ya, menurut Ibu Nurul, di kompetensi mana Bu dari kompetensi coaching, beberapa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari beberapa kompetensi ini yaitu secara keseluruhan presence, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot itu. Dari presence mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di kompetensi mana tepatnya yang ingin Ibu Nurul kembangkan? Sepertinya saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Sampai dengan saat ini, menurut Bu Nurul sendiri dari penilaiannya Bu Nurul, sudah sampai mana sih kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini? Kenapa ini yang ingin dikembangkan? Karena saya merasa Ibu pada saat saya coaching, selama proses coaching itu, ketika saya sudah mendengarkan aktif Ya. dengan coaching tersebut, tapi saya merasa ketika saya mengajukan pertanyaan, saya masih melakukan penilaian terhadap coach saya, sehingga saya ingin sekali agar pengajuan pertanyaan berbobot ini dapat mengembangkan potensi diri yang ada pada coaching. Oh begitu. Ya, jadi mungkin terkait dari asumsi ya, asumsi terhadap proses coachingnya sendiri. Selanjutnya dari hasil observasi nanti, apa harapan dari Ibu Nurul setelah observasi nanti kita lakukan dalam hal coaching? Harapan saya agar kompetensi yang bisa saya kembangkan ini dapat tercapai semuanya, sehingga coach juga dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri atau di coaching. Kapan direncanakan dilakukan? Insya Allah setelah observasi ini. Oh gitu, mau langsung dilakukan ya? Berarti sudah buat janji juga sama coachnya? Iya, sudah buat janji. Oh, Oke, baik, terima kasih ya Ibu Nurul. Nanti mungkin kita akan melihat lagi, kalau misalkan memang sebentar berarti saya akan ke tempatnya Ibu Nurul ya. Oh iya boleh. Ya, karena saya kan perlu mengamati, nanti melihat bagaimana kompetensi tadi yang mau dikembangkan, apakah memang sudah bisa dikembangkan atau seperti apa. Iya. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih ya Ibu Nurul ya. Sama-sama Ibu Terima kasih. Nurul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Nasrul. Ya Bu, boleh masuk Bu? Boleh, ini rekan saya. Oh iya, silakan Pak Nasrul. Ya. Assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya ikut senang mendengar Pak Nasrul baik. Nah, Pak Nasrul, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan coaching hari ini? Iya Bu.
Bu, saya punya kesalahan di kelas saya. Iya. Jadi tahun kemarin itu kan saya menerapkan kekerasan dengan siswa saya itu sudah seperti teman dengan siswa di kelas saya. Jadi sehingga sekarang itu saya rasakan seperti sebagai ancaman bagi saya, karena apa ya, siswa saya hanya mendengarkan apa yang saya katakan, tapi dia tidak mendengarkan guru-guru yang lain. Karena kekerasan itu juga siswa saya banyak yang sering akhir juga, kadang mungkin terlalu akrab ya Iya. menurut saya, sehingga ada juga akibatnya. Mungkin guru bisa membantu saya. Jadi kalau saya tangkap, jadi Pak Nasrul merasa ancaman dari siswa karena merasa posisi kontrol Pak Nasrul sekarang ini sebagai teman. Oh iya. Dari yang saya tangkap. Nah, apa yang mempengaruhi hal itu Pak Nasrul? Itu karena keakraban saya dengan siswa dan di jam pelajaran, di luar jam pelajaran itu sudah berjalan sudah lama dari sampai sekarang. Sudah lama ya Pak? Iya. Kalau Pak Nasrul sendiri ini seperti apa sih? Sebenarnya saya itu pertama kan saya posisi kontrol sebagai teman ini saya ambil, saya pikir akan semakin baik lah. Iya. Karena menjadi hubungan kakak dengan siswa itu, sehingga siswa tidak perlu segan kepada guru atau pelaku, sehingga dia bisa mengungkapkan segala keinginannya yang biasa kalau tak sama guru kan dia akan tahan dalam luasa, tapi ternyata ini menjadi bumerang untuk saya. Oh, jadi benar ya Pak? Jadi ininya mereka juga bisa memperlakukan hal yang sama dengan guru lain gitu ya Pak, siswa yang Pak Nasrul. Nah, untuk mewujudkan hal itu, apa yang akan Pak Nasrul lakukan? Sebenarnya saya harus merubah kayaknya posisi kontrol saya sekarang ini, sepertinya saya harus merubah. Iya. Karena ya sudah menjadi bumerang untuk diri saya sendiri. Karena saya sudah rasakan sekarang, mungkin saya harus merubah sekarang sehingga kedepannya tidak seperti yang saya rasakan. Iya. Posisi kontrol apa yang Pak Nasrul inginkan? Sepertinya saya harus, bukan sepertinya, itu saya harus sebagai seorang manajer. Manajer ya Pak? Posisi kontrol manajer. Oke Pak, kalau dari posisi kontrol manajer yang Pak Nasrul inginkan, kriteria apa yang Pak Nasrul bisa lakukan untuk mewujudkan posisi kontrol manajer tersebut? Saya mungkin harus mengatur bagaimana siswa saya menjadi lebih patuh kepada semua guru, kemudian tidak dari paksaan dari apapun, tapi dari dalam dirinya sendiri. Karena selama yang saya rasakan ini, ketika dia hanya menghargai saya rasa itu bukan dari dirinya sendiri, tapi karena perlakuan saya terhadap dia. Nah, ada lagi Pak? Saya kira itu saja. Saya harus menilai. Bagus ya Pak, saya lihat bagus sekali. Nah, jadi apa yang akan Pak Nasrul lakukan setelah sesi coaching? Artinya saya harus segera memulai mengubah posisi kontrol yang selama ini saya lakukan kepada murid-murid saya, yaitu menjadi posisi manajer. Siapa yang bisa mendukung Pak Nasrul? Untuk terkait yang saya perlu mungkin dukungan dari rekan-rekan saya di sekolah, sebenarnya semua stakeholder yang ada di sekolah. Iya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak, dan bisa terwujud dalam perubahannya. Ya, saya ingin ngobrol lagi sama Pak Nasrul Pak ini. Saya ingin mendengar lagi Pak Nasrul setelah menjadi posisi kontrol. Iya. Kita ketemu lagi nanti Pak. Iya, siap. Iya.
Terima kasih ya Pak Rasul atas Terima kasih, terima kasih karena Iya. sudah memberikan waktunya untuk saya, sehingga saya dapat bincang-bincang dengan ini. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Rasul. Bu Nurul, Waalaikumsalam Bu Tati. ya bagaimana tadi proses coachingnya? Sesuai ini ya dengan saya kan dengan Pak Nasrul ya? Iya. Oh iya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar kalau menurut saya. Oke, baik. Jadi ini kita berbicara terkait pasca ya, pasca setelah Ibu Nurul melakukan coaching ke Pak Nasrul. Iya. Beberapa hal Bu Nurul yang ingin saya tanyakan untuk mengkonfirmasi sekaligus untuk melihat nih apakah kompetensi yang ingin dicapai ketika kita melakukan pra tercapai atau tidak. Beberapa hal tersebut mungkin yang pertama, setelah tadi Bu Nurul melakukan coaching ke Pak Nasrul, bagaimana Bu Nurul menilai performa Bu Nurul pada saat melakukan coaching tadi? Kalau dari performa yang saya nilai nih Bu, Ya. awalnya sebelum coaching atau sebelum saya melakukan coaching itu saya merasa bahwa seperti yang tadi saya katakan sama Bu Tati, saya merasa bahwa saya belum mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Tapi setelah saya mempelajari dan setelah saya coaching dari saksikan itu sama Bu Tati, Iya. saya merasa bahwa proses coaching saya sudah performanya sudah baik. Yang pertama dari presence-nya saya bisa hadir pada coach saya dengan walaupun tidak intervensi, Iya. tapi saya bisa hadir dan hadirnya itu secara penuh Bu. Gitu. Dan yang kedua Bu, saya juga mendengarkan aktif. Iya. Saya menandainya dengan ketika oke, iya. Jadi saya betul-betul mendengarkan kepada coach saya sehingga saya lebih mudah menangkap. Jadi kalau saya mendengarkan aktif Bu, saya lebih mudah menangkap kata kunci atau keyword yang akan muncul dari coach saya, sehingga itu membantu saya dalam mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang saya lontarkan kepada Pak Nasrul, pertanyaannya itu menurut saya juga sudah apa ya Bu, sudah berbobot ya menurut saya karena Pak Nasrul, coach saya selaku posisi saya itu bisa mengembangkan potensi dirinya dan juga bisa mendapatkan solusi dari pertanyaan tersebut. Jadi saya tidak memberikan solusi sama sekali Bu, dan ketika saya mengajukan pertanyaan juga secara terbuka, betul-betul dijelaskan secara terbuka juga Iya. sama Pak Nasrul tadi. Baik. Jadi dari hasil coaching yang Bu Nurul lakukan, Bu Nurul merasa Bu Nurul sudah menerapkan kompetensi coaching dalam hal mendengarkan aktif. Iya Bu. Ini tadi ditandai dari beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Nurul sudah kemukakan, kemudian sudah disambut oleh Pak Nasrul dengan tadi Pak Nasrul mengemukakan sendiri ide-idenya ya, yaitu muncul dari Pak Nasrul sendiri. Iya. Bisa saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, Iya. saya siap mendengarkan. Oke baik. Jadi tadi saya mengamati tadi ya saat Bu Nurul melakukan pengadilan penuh atau presence pada proses coaching dan juga saat menerapkan mendengarkan aktif, saya sudah bisa melihat bahwa Bu Nurul itu sudah bisa mengarahkan coaching sehingga saya melihat dari Pak Nasrul juga sudah akhirnya dia menemukan sendiri ide-idenya dan menemukan potensi karena kan pada dasarnya proses coaching itu kan bagaimana coaching kita bisa menemukan sendiri kekuatannya, menemukan sendiri potensi yang sebenarnya ada pada diri mereka. Hanya mungkin dengan Bu Nurul tadi mengemukakan pertanyaan berbobot, saya rasa tadi itu sudah tergambar ya dari Pak Nasrul. Terus rencana Bu Nurul selanjutnya seperti apa? Rencana tindak lanjut Bu Nurul? Rencana tindak lanjut saya selanjutnya ya
Kalau menurut saya pribadi juga, Ya. saya ingin kembali menerima atau menjadikan rekan sejawat saya itu sebagai coach saya. Dan kalau diperlukan, mereka juga akan saya latih sebagai coach yang saya bantu untuk mereka bisa memandu rekan-rekan yang lain, karena tidak untuk kemungkinan saya hanya sebagai coach saja, tapi bisa juga sebagai coaching untuk melatih rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Ya. Oke, ya saya lupa mengatakan tadi sempat ya saya amati dari hasil pengamatan yang sudah katakan tadi ke Ibu Nurul. Bu Nurul sudah melakukan mengarahkan di pertanyaan yang berbobot tadi. Kalau yang saya lihat ada hal yang mungkin perlu bisa digali lebih dalam lagi, seperti tadi kan di Pak Nasrul mengatakan dia ada ke posisi guru ya, dari posisi teman ke posisi manajer. Ya, nah itu sudah bagus. Bagaimana menurut pendapatnya Ibu Nurul? Mungkin tadi itu apakah di Pak Nasrul bisa lebih digali lagi sebenarnya bagaimana strategi yang biasa dia terapkan untuk mendapatkan posisi manajer. Bagaimana menurut pendapat Ibu Nurul? Ya, menurut pendapat saya masih bisa digali lagi potensi yang ada pada diri Pak Nasrul. Apalagi beliau adalah seorang guru yang menurut saya guru ideal. Dan bagaimana pendekatannya terhadap siswa, saya bisa menyaksikan hal itu. Dan saya pikir juga akan ada potensi di mana peralihan antara menjadi posisi teman, posisi kontrol teman, dan posisi manajer itu akan saling berdekatan, sehingga akan lebih mudah ketika Pak Nasrul menjalankan hal itu. Dan dari kedekatannya dengan siswa, dia akan mengajak siswanya untuk menghargai guru-guru yang lain. Secara tidak langsung Pak Nasrul menjalankan keyakinan-keyakinan kelas yang ada. Jadi akan bisa lagi lebih digali lagi. Baik Bu Nurul, karena saya juga melihat potensi itu ada di Ibu Nurul ya, jadi mungkin bisa lebih diinikan lagi. Oke, dari diskusi kita ini Bu Nurul, apa yang kira-kira sudah terbayang di benak Bu Nurul untuk meningkatkan lagi performa tentang mengajukan pertanyaan berbobot, menandakan aktif? Apa kira-kira yang bisa Bu Nurul mungkin sudah terbaik untuk melakukannya? Kira-kira kapan dan di mana? Kalau untuk waktunya tentu pada saat berkolaborasi dengan rekan sejawat. Untuk proses coaching sendiri tentu akan Bu, ada rekan yang akan meminta waktu untuk diluangkan untuk di coaching, dan hal itu dapat dipahami sebagai coach sendiri. Saya merasa akan lebih produktif sebagai guru jika saya bisa mengimplementasikan apa yang setelah saya dapatkan atau apa yang ada kompetensi dari diri saya sendiri. Nah, kalau dilihat kembali ya Bu, rekan-rekan sejawat itu kadang butuh teman ngobrol. Bukan hanya mereka ingin ngobrol dengan persoalan sekolah, tidak, tapi mereka juga butuh waktu untuk ngobrol yang sifatnya itu di luar sekolah. Jadi itu akan menjadi motivasi bagi diri guru sehingga bisa menambah keyakinannya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri guru tersebut. Berarti bisa saja di lingkungan sekolah Bu Nurul ya? Iya. Kira-kira ada yang bisa, siapa kira-kira yang menurut Bu Nurul bisa bantu untuk mewujudkannya? Kalau dari yang membantu saya menunjukkan dari stakeholders yang ada dalam sekolah dan yayasan, karena tidak untuk kemungkinan kita akan coaching juga kepada pimpinan. Iya, jadi dengan saya melakukan coaching terhadap pimpinan saya, maka itu berarti saya bisa membantu untuk mengembangkan potensi sebagai seorang pemimpin dari stakeholder tersebut. Ya, baik Bu Nurul, menarik ya diskusi kita. Saya sudah mengikuti dari pra,
observasi apa yang Bu Nurul lakukan, kemudian ketika tadi proses coaching juga tadi saya sudah melihat sendiri bagaimana Bu Nurul melakukan coaching ke sebagai coach, dan sekarang saya juga sudah mendapat beberapa informasi yang tentunya ini akan saya gunakan untuk sebagai bahan saya ya, sebagai bahan saya bagaimana Bu Nurul sudah bisa meningkatkan performa kompetensi coaching Bu Nurul. Iya, saya senang sekali bisa bersama Bu Tati, Bu Iya. Tati selaku observer saya. Iya, Iya. iya baik. Iya, terima kasih Bu Nurul ya. Nanti Iya, kalau misalkan sama-sama. ada keinginan lagi untuk melakukan coaching, saya bisa dihubungi. Masya Allah. Iya. Terima kasih. Iya, Bu Nurul ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nurul. Iya, sama-sama ya Bu Tati. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 menit.